Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Saya akan membaca dari Amsal Soleman pasal 23 ayat 23 yang berkata sebagai berikut. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Kita bersyukur seorang raja yang bijaksana mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan untuk boleh mempertimbangkan segala sesuatu yang kita akan hadapi. Segala sesuatu, segala keadaan, segala situasi yang kita akan jalani. Sebab itu dikatakan di sini, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Dalam hidup ini seringkali kita harus berhadapan dengan satu keadaan di mana kita harus menentukan kita mau tetap berpegang kepada kebenaran atau kita berubah sesaat hanya ada karena kepentingan sesaat. Sebab itu dikatakan di sini, belilah dan jangan menjualnya. Nah, kebanyakan orang gagal karena kondisi mempengaruhi dia untuk berubah. Dia menjual kebenaran hanya karena untuk beberapa saat. Tapi Alkitab katakan jangan pernah menjualnya. Karena hal itu merugikan kita. Sebab itu kita perlu pertimbangan dalam hal menilai apa yang Alkitab ingatkan. Agar kita tidak merasa kecewa nanti. Agar kita tidak perlu mengorbankan yang lebih banyak dari yang tidak perlu kita korbankan. Hal-hal inilah yang seringkali kita abaikan. Sebagaimana 5 anak dara yang bijaksana dan 5 anak dara yang bodoh. Mereka punya kesempatan untuk mempersiapkan diri. Mereka punya kesempatan untuk memberi potensi yang besar bagi dirinya, yaitu mengutamakan kebenaran sebagai suatu kenyataan bahwa mereka harus punya perlengkapan. Mereka harus punya persiapan, karena ada saatnya segala yang mereka punya akan berkurang dan bisa berakhir dengan kehabisan. Tapi 5 anak dara yang bijaksana, dia menggunakan kesempatannya. Karena itu selama masih ada waktu, dia pelihara dan berusaha untuk membeli kebenaran itu. Dan dia tidak pernah menjualnya, karena dia tahu kesempatan itu tidak akan pernah sama terjadi dalam kehidupan ini. Sebab itu kita melihat yang harus kita pertahankan, yang kita usahakan, dan jangan pernah kita menjualnya, karena yang rugi adalah kita sendiri. Sebab itu dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali ada banyak hal yang indah yang ditawarkan kepada kita. Kepentingan sesaat kita menjual kebenaran. Kepentingan yang hanya berlaku untuk beberapa waktu, kita abaikan kebenaran itu, kita menjualnya begitu saja, hanya karena kita menginginkan sesuatu yang kelihatannya lebih baik. Sebab itu Salomo ingatkan, jangan pernah kita menjual kebenaran.
Tetapi biarlah kita memeliharanya, menjaganya. Belilah dengan baik kebenaran itu dan jangan menjualnya. Demikian juga hikmat, didikan, dan pengertian, jangan diabaikan. Sebab itu kita tahu tanda-tanda zaman menunjukkan dunia tidak akan bertambah baik. Kehidupan pergaulan yang kita akan jumpai tidak akan menolong kita untuk makin dekat dengan Tuhan, tetapi akan menjauh dari Tuhan. Karena itu Alkitab sudah katakan, akhir zaman banyak kasih orang akan menjadi tawar. Orang akan undur dari iman. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa kondisi-kondisi yang ada, mereka tidak membeli hikmat, mereka tidak membeli pendidikan dan pengetahuan, sehingga mereka kehilangan hal yang baik dalam hidup ini. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana Bapa di surga mengingatkan kepada kami untuk selalu kami menjaga kebenaran, bahkan membeli, membayar, dan jangan pernah menjual kebenaran itu. Biarlah kami juga memiliki pengetahuan yang baik, hikmat, dan akal budi, serta prinsip-prinsip kebenaran, agar dalam perjalanan kami tidak tertinggal karena kami memiliki persiapan yang baik. Sebab itu tolong kami yang sudah pergi bekerja, yang pergi berdagang, maupun yang sudah pergi sekolah ataupun yang ada di rumah masing-masing. Pegang tangan kami Bapa, atur langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami tidak menjual kebenaran, kami tidak mengabaikan hikmat, kami tidak mengabaikan pengertian yang Tuhan berikan dari hidup ini, yang kami belajar setiap hari, sehingga kami makin mengerti rencana Tuhan. Sebab itu Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami. Maka kami percaya jerih lelah kami di dalam Engkau tidaklah sia-sia, tapi ada suatu kebahagiaan yang Engkau sediakan di balik semua rencana yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.